Baiklah, pada video ini kita bukan bahas kisah selanjutnya dari Fahua dan Lan Ge, namun mari kita bahas sedikit tentang zaman es di benua peri atau benua tempat di mana Fahua dan Lan Ge tinggal. Atau lebih tepatnya sejarah tentang dunia peri. Cekidot. Pada zaman dahulu atau lebih tepatnya zaman es, Mimin juga gak tahu kenapa disebut zaman es, namun kita sebut saja begitu. Di zaman es hiduplah 3 klan atau 3 ras, di antaranya adalah ras monster, ras roh atau peri, dan terakhir ras manusia. Ras monster adalah ras dari suku monster, yaitu berkepala hewan namun berbadan manusia. Atau bisa kita sebut hewan yang mempunyai kecerdasan seperti binatang jiwa tipe hewan di Donghua Soul Land, dan bisa berubah wujud seperti manusia. Ras roh adalah ras dari suku binatang jiwa tipe tumbuhan yang mempunyai kecerdasan dan bisa berubah wujud seperti wujud manusia juga. Sedangkan ras manusia adalah apa ya? Mimin bingung menjelaskannya apa itu ras manusia kiki. Pokoknya kalian yang nonton ini juga manusia kan, hehe. Pada zaman itu di benua peri dikuasai oleh ras monster dan ras roh saja, sedangkan ras manusia berperan sebagai ternak atau makanan bagi ras monster dan roh saja. Ketika kedua ras tersebut mengetahui bahwa ras manusia bisa dimanfaatkan sebagai budak, maka sejak saat itu kedua ras memutuskan untuk ternak manusia dan yang bisa bekerja dijadikan budak sedangkan yang tidak bisa apapun tetap dijadikan makanan bagi kedua ras. Seiring berjalannya waktu ras monster dan roh mengetahui bahwa darah campuran dari ras monster dan ras roh dengan ras manusia bisa menyebabkan mutasi genetik sehingga anak yang dilahirkan oleh manusia bisa mempunyai kekuatan atau kemampuan seperti ras monster yang menghamili manusia tersebut. Dari sini status manusia meningkat lagi, dari yang menjadi makanan, menjadi budak, kemudian menjadi pengikut bagi kedua ras tersebut. Namun meskipun sebagai pengikut manusia tetap berada di bawah tekanan dari ras monster dan ras roh karena tekanan garis darah sehingga manusia tidak bisa melawan dengan ras tersebut, meski sudah memiliki kemampuan atau kekuatan. Oh ya, ras monster dan ras roh bukan hanya 2 jenis ini saja ya, namun juga dibagi dalam berbagai klan monster dan klan roh, seperti klan merak dari ras monster, klan naga dari ras monster, klan esensi bunga matahari dari klan roh, klan kayu emas biru dari klan roh dan lain-lainnya. Dengan penekanan garis darah membuat manusia harus mau tanpa menolak perintah dari klannya untuk mengikuti perintah dari klan tersebut, jika menolak maka mati dan menjadi makanan bagi klan dari ras monster atau ras roh tersebut. Namun manusia yang berstatus pengikut juga mendapat perlindungan dari klannya dari ancaman klan lainnya. Seiring berjalannya waktu, Tang San yang memilih dilahirkan kembali datang ke benua tersebut untuk mencari Xiao Wu, karena Xiao Wu bereinkarnasi ke dunia peri tersebut. Kalian pasti bilang Mimin ngelindur nih, katanya bahas The Land of the Miracle, lah kok malah sampai Tang San dan Xiao Wu dari Soul Land. Ya kan, hahaha. Tenang saja, kalian lanjutkan dulu penjelasan dari admin. Tang San dan Xiao Wu di sini adalah salah satu dari leluhur yang membebaskan benua peri dari penindasan dan perbudakan dari ras roh dan ras monster di zaman es dahulu. Kita bahas dahulu tentang tingkat kultivasi di benua peri yang dimiliki ras monster dan roh tersebut. Ras monster dan roh tingkat kultivasinya sama dengan di Soul Land, yaitu peringkat 1-12, dan peringkat 12 adalah peringkat tertinggi di benua peri tersebut. Min katanya sama dengan Soul Land, tapi kok sampai peringkat 12 Min? Bukankah di Soul Land cuma 9 atau titel Douluo, lalu peringkat dewa? Tepat sekali, di Land of Miracle pun sama, yaitu peringkat 1-9, lalu peringkat 10 disebut peringkat dewa, peringkat 11 kuasi kaisar dan 12 adalah kaisar. Dan jika kalian baca Soul Land, 3 tingkat kultivasi di Soul Land bisa mencapai peringkat 15 loh. Menurut ramalan dari leluhur Xiao Wu atau lebih tepatnya leluhur klan merak, di benua peri tidak boleh banyak-banyak kaisar di benua peri tersebut sehingga jumlah kaisar hanya diatur 14 orang saja kalau tidak salah. Karena akan menyebabkan kehancuran bagi benua peri tersebut. Kultivasi yang Mimin sebutkan ini adalah bagi ras monster dan ras roh saja ya, sedangkan ras manusia yang paling tinggi hanya peringkat 9 sebelum kedatangan Tang San di benua peri tersebut, dan kultivasinya pun tergantung manusia tersebut memiliki darah dari keturunan klan mana. Manusia menyebutnya sebagai perubahan dewa iblis, karena jika manusia ingin menggunakan kekuatannya maka wujud manusia akan berubah menjadi seperti klan tersebut. Seperti dengan martial soul tipe hewan pada Soul Land. Nah, setelah kedatangan Tang San, manusia memiliki jalan kultivasi lainnya yaitu kekuatan hukum seperti milik Fahua dan kekuatan unsur seperti milik Lan Ge. Semua ini adalah hasil dari kerja keras Tang San sendiri. Jadi manusia sampai pada saat ini atau lebih tepatnya sampai di zaman Lan Ge dan Fahua total memiliki 3 cara kultivasi, yaitu perubahan dewa iblis, kekuatan hukum, dan kemudian kekuatan unsur. Dan menjadikan manusia memiliki 3 wilayah berbeda sampai sekarang, walaupun dulu manusia memiliki wilayah yang sama. Cara kultivasi kekuatan hukum tidak sengaja Tang San dapatkan setelah ketika memenangkan kompetisi dengan Xiao Wu di pengadilan leluhur. Di sini Tang San menyamar menggunakan topeng dengan nama Siuluo atau Ashura karena manusia tidak memiliki hak untuk berpartisipasi.
apalagi berstatus budak. Sedangkan kultivasi unsur didapatkan tanpa sengaja oleh Tangsan di pelelangan, lebih tepatnya peninggalan dari ras manusia yang pernah mencapai tingkat kaisar, yang dilelang oleh pengadilan leluhur. Pengadilan leluhur di sini adalah tempat atau kota di mana berkumpulnya para kaisar, bisa disebut seperti DPR MPR lah hehe. Sebagai dewa laut, Tangsan memutuskan untuk berkeliling laut mencari tempat atau pulau yang bisa dihuni manusia, namun karena Tangsan bukan dewa laut dari benua peri tersebut maka Tangsan tidak dikenali oleh makhluk lautan di sana, sehingga mendapatkan perlawanan dari makhluk laut, atau dari ras monster lautan. Namun dewa laut tetaplah dewa laut dimanapun tempatnya selama itu di lautan maka dewa lautlah yang berkuasa. Tangsan berhasil mengalahkan ras monster laut di sana walaupun Tangsan saat itu masih di level 9 dan monster lautan tersebut level 12. Dengan lambaian tangan Tangsan makhluk di lautan dikalahkan Tangsan, dan mengakui Tangsan sebagai dewa laut. Sebagai dewa laut Tangsan memberikan berkah dewa laut kepada semua makhluk lautan karena memang itu adalah tugasnya. Dan dengan bantuan klan laut Tangsan berhasil menemukan beberapa pulau kosong yang cocok untuk hunian manusia. Meskipun mulai dari nol manusia berhasil membuat pemukiman tanpa gangguan ras monster dan roh, sedikit demi sedikit banyak manusia yang mulai pindah ke pulau tersebut. Ketika Xiao Wu atau lebih tepatnya Xiao Mei, nama Xiao Wu di benua tersebut menjadi wali kota di kota Keri, kota milik klan Merak, Xiao Wu diam-diam mendirikan pemukiman manusia tanpa sepengetahuan pengadilan leluhur. Jutaan manusia telah dipindahkan ke kota tersembunyi tersebut. Kota itu didirikan di dekat pantai di wilayah kota Keri, dan didirikan pelabuhan untuk memindahkan manusia ke pulau-pulau yang telah dibangun oleh Tangsan dan organisasi penebusan. Sedangkan organisasi penebusan adalah organisasi yang dibentuk manusia secara diam-diam untuk melawan ras monster dan roh dari perbudakan. Namun kota tersebut ketahuan oleh pengadilan leluhur sehingga membuat Kaisar Tianhu, atau Kaisar peringkat 2 yang menjadi pemimpin pengadilan leluhur setelah kematian Kaisar Naga Kristal karena mengikuti Tangsan pergi untuk menghancurkan kota suaka milik manusia tersebut. Kejadian tersebut sengaja dibocorkan oleh kakek dari Xiao Wu atau Xiao Mei dengan memberitahu ibu Xiao Mei di kota Keri. Di posisi ibu Xiao Mei adalah putri suci dari organisasi penebusan. Ya, Minim sendiri tidak tahu sebenarnya putri suci itu kedudukannya apa. Jika ada yang tahu komen ya guys. Atau mungkin seperti brand ambassador yak hahaha. Namun manusia yang sudah tua, sakit-sakitan, lemah, cacat, dan gak guna, lebih memilih mengorbankan hidupnya untuk menyelamatkan umat manusia lainnya, dan total ada 4.000 orang lebih yang menjadi tumbal Kaisar Iblis Tianhu. Lah kok malah bahas Tangsan melulu Min, gak bahas Lan Ge dan Fahua. Tenang-tenangkan sudah admin jelaskan yang dibahas di sini adalah zaman es atau sejarah benua peri masa lalu. Ya ini sejarahnya Jehe, yaitu zaman perlawanan umat manusia terhadap ras monster dan ras roh dari perbudakan. Di sini Tangsanlah yang berperan besar dalam pembebasan umat manusia dari perbudakan. Oh ya, untuk kultivasi Tangsan sendiri berbeda ya, dari yang Mimin sebutkan di atas, karena Tangsan memiliki teknik Suantian Gong atau Suantian Baolu, atau teknik surga misterius dari Sekte Tang. Kemampuan yang dimiliki Tangsan dari benua dulu semuanya lenyap karena Tangsan dilahirkan kembali, namun dengan teknik Suantian Gong Tangsan mampu untuk membuat metode kultivasinya sendiri. Di mana teknik Suantian Gong akan meningkat jika Tangsan menyerap darah atau bloodline dari ras monster dan roh. Di mana setiap level Suantian Gong bisa untuk menyimpan bloodline setiap monster itu berarti jika Suantian Gong telah mencapai tingkat 9 maka Tangsan memiliki 9 kemampuan yang berbeda tergantung bloodline monster mana yang diserap Tangsan, dan setiap bloodline bisa Tangsan tingkatkan sampai level 12. Dan juga berarti ketika Tangsan telah mencapai tingkat kaisar dan setiap bloodline Tangsan adalah level 12, maka kemampuan Tangsan sendiri sama seperti kemampuan 12 orang kaisar. Itu perkiraan Mimin sih, entah bagaimana aslinya hehe. Dan setelah Tangsan membuat laut unsur, serta kemampuan kitab hukum di pulau yang telah dihuni manusia, umat manusia memutuskan untuk menggunakan dua metode kultivasi tersebut bagi umat manusia yang murni keturunan manusia dan metode kultivasi perubahan dewa iblis bagi manusia yang berdarah campuran ras monster dan roh. Jika menurut cerita yang Mimin upload di video sebelumnya, manusia memiliki kitab yang disebut kitab ramalan. Mimin rasa itu adalah Tianjiling, yaitu artefak surgawi milik klan iblis Merak, di mana kemampuan artefak tersebut adalah mengintip langit, atau meramalkan masa depan. Sebenarnya artefak ini akan muncul sebagai artefak kelahiran milik Xiao Wu ketika Xiao Wu menerobos ke tingkat dewa atau tingkat 10, namun oleh Tangsan artefak kelahiran Xiao Wu diganti dengan pedang penghakiman Ashura. Di mana pedang ini adalah pedang asli milik Xiao Wu ketika di benua Doluo atau di kehidupan sebelumnya. Pada waktu itu benua peri diramalkan akan mendapatkan musibah yang tidak bisa dihindarkan ketika ada meteor jatuh ke benua peri. Dan musibah tersebut bisa diselesaikan dengan mengorbankan 7 hati atau jantung dari ras roh dan monster tingkat 12 untuk membuat 7 mutiara dewa. Dan Mimin rasa ramalan ini terjadi setelah Tangsan mencapai level 12 ya, atau setingkat dewa tingkat 1 di benua Doluo atau di kehidupan sebelumnya.
Dan Tang San sudah meninggal benua peri dan pergi ke benua Douluo untuk menemukan anak dan cucunya lagi. Dan ras manusia sudah memiliki pijakan atau sudah berdamai dan tidak menjadi budak dari ras monster dan roh lagi. Ramalan tersebut menyebutkan bahwa 7 mutiara dewa bisa dibuat dengan hati dari 7 orang kaisar, itu berarti 7 orang tingkat kaisar dari ras monster dan roh harus mati demi membuat ke-7 artefak ini. Karena kitab ramalan tersebut dipegang oleh umat manusia, maka manusia memutuskan untuk merubah isi ramalan tersebut dan mengganti dengan mengorbankan 7 umat manusia. Hal ini dilakukan oleh leluhur kedua Tianxiang dari wilayah hukum, atau leluhur dari Fahua. Dengan mengorbankan nyawanya untuk merubah isi ramalan tersebut dari 7 hati monster atau roh menjadi 7 hati manusia. Namun karena manusia pada saat itu sangat sedikit yang tingkat 12, maka hanya manusia tingkat 7 ke atas yang mengorbankan nyawa untuk membuat 7 artefak dengan syarat ras monster dan roh tidak akan mengganggu manusia lagi. Melihat 7 orang tersebut berkorban demi benua peri itu berarti juga untuk kelangsungan hidup ras roh dan monster, maka kedua ras tersebut menyetujuinya. Namun karena 7 mutiara dewa dibuat dengan mengorbankan 7 orang yang hanya level 10 ke atas, maka kekuatannya pun sangat berkurang, sehingga pada saat bencana tersebut ketiga ras atau ras manusia, monster dan roh hanya mampu menghalau musibah tersebut, bukan menghilangkannya. Sebenarnya musibah tersebut adalah serangan dari alien atau makhluk asing atau penghuni di luar planet peri atau benua peri tersebut. Di sini alien tersebut disebut ras iblis, dan kebanyakan ras iblis tersebut berada di atas level 10, yang bahkan pemimpinnya berada di atas level 12, atau level Raja Dewa. Namun dengan 7 mutiara dewa, penduduk asli benua peri berhasil mengalahkan invasi tersebut, namun tidak mengusir ras iblis tersebut, hanya menyebabkan luka parah untuk pemimpin ras iblis tersebut sehingga membutuhkan ribuan tahun untuk sembuh. Karena luka yang diderita oleh pemimpin ras iblis, maka ras iblis memutuskan untuk bersembunyi dan tidak melanjutkan invasinya ke benua peri, dan karena 7 mutiara dewa telah menyebar ke seluruh benua peri, maka ras manusia, roh dan monster tidak memutuskan untuk melanjutkan penyerbuan kepada ras iblis, sampai ditemukan kembali ke 7 mutiara dewa tersebut, atau sampai 7 mutiara dewa menemukan pewarisnya. Udah kayak Dragon Ball aja nih ceritanya. Nah, salah satu dari 7 mutiara dewa yang dikenal sebagai Wushuangzu atau mutiara tanpa tanding ialah menemukan pewarisnya, yaitu Lan Ge dan Fahua ini. Dan ras iblis pun sudah mulai menampakkan batang hidungnya lagi. Oh ya, pewaris 7 mutiara dewa semuanya adalah dari ras manusia ya, karena ini adalah rencana dari leluhur umat manusia mengorbankan hidupnya demi membuat 7 artefak tersebut. Bagaimana kisah selanjutnya dari Lan Ge dan Fahua setelah mendapat salah satu dari 7 mutiara dewa? Simak kelanjutannya di video Mimin selanjutnya ya. Mimin akan rajin upload jika like dan subscribe-nya nambah, hehe. Cukup sekian pembahasan tentang sejarah atau zaman es dari benua peri. Jika ada kesalahan atau kurang tepat tentang sejarahnya, komen di bawah ya. Bye. 为盼重相见，归来时已醉。